tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, ataupun tindak pidana lainnya, mayoritas yang ditangkap itu tidak satu orang. Supaya apa? Ada pengembangan kasus. Bisa jadi tersangkanya, pelakunya satu, tapi melibatkan beberapa orang. Nah, ini yang dilakukan oleh penyidik. Makanya ada yang di satu tempat tersebut ditangkap semuanya. Karena apa? Supaya pengembangan kasusnya lebih mudah daripada mencari satu, padahal yang itu pun masuk turut serta. Lebih baik tangkap dulu semuanya, diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk melihat apakah dilepas atau masuk sebagai turut serta. Dengan keadaan yang kemarin yang dan Saiful ini ditangkap dengan gas perusahaan seperti itu, Abang, menurut Abang, tanggapan Abang ini bagaimana? Apakah itu karena ada sebab akibatnya atau bagaimana? Artis tersebut yang kita sebut SJ itu kalau saya katakan lagi apes saja. Karena apa? Polisi mungkin menargetkan si A, dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkoba. Tiba-tiba ada orang lain di sana yang namanya SJ tadi. Apakah polisi boleh menangkap juga? Boleh saja. Karena tadi pengembangan kasus bisa jadi yang di TO 1 tapi yang ditangkap banyak. Nanti toh ada waktu 1 kali 24 jam tadi untuk melepas atau menahan seseorang lain yang bukan TO tersebut. Itu adalah hak prerogatif dari penyidik sebenarnya. Jadi kalau dibilang SJ itu ada di situ, ya memang pertama mungkin lagi apes saja gitu. Tapi secara hukum polisi boleh menahan siapapun yang ada di dalam ruangan tersebut karena ada dugaan pelakunya mungkin lebih dari satu. Toh nanti kan dibuktikan kalau narkotika berarti urin yang akan dilihat apakah positif atau negatif. Namun yang sepengetahuan kami sebagai praktisi hukum, biasanya kalau yang positif itu sebagai pengguna. Umumnya polisi yang negatif mungkin sebagai aktornya. Nah itu harus dilihat tuh transaksi dari rekeningnya. Harusnya sampai ke sana. Jadi mayoritas yang urinnya negatif itu adalah bukan pengguna, tapi dia pelaku utamanya sebenarnya dadernya. Tapi balik lagi, kalau sudah dibebaskan berarti tidak ada bukti transaksi tadi. Transaksi adanya jual beli narkotika itu. Atas penangkapan kemarin itu kan memang saatnya gaya rusuk dan juga kan bisa menimbulkan trauma ya bagi penduduk SG-nya gitu. Ini bisa menjadi hal yang bisa dituntut nggak sih oleh pihak gitu? Nah balik lagi, SJ kalau merasa sebagai korban itu berarti sudah mendapatkan hak asasi manusianya terjolimi. Dalam sebuah peristiwa hukum, pilihannya cuma dua, ikhlaskan atau lakukan upaya hukum. Kalau ikhlaskan cash close, tapi kalau lakukan upaya hukum, SJ bisa membuat sebuah pelaporan kepada yang terkait di sini. Adanya pemufakatan jahat, adanya pengancaman, adanya mungkin penyiksaan, adanya mungkin hal-hal pidana lainnya, itu bisa-bisa saja. Kemudian sisihkan ke propam. Jadi di kepolisian itu ada namanya divisi propam, profesi pengamanan. Disitulah akan melihat etika, apakah penyidik yang menangkap bukan pelaku utama, bahkan bukan pelaku sama sekali, itu boleh melakukan kegiatan seperti layaknya menangkap teroris misalnya. Laporkan saja. Namun pilihan dua, balik lagi ke SJ tadi. Apakah mau melupakan atau mengikhlaskan dan atau membuat laporan terkait etika ke divisi propam. Itu sebenarnya pilihan.
keributan dan banyak komentar masyarakat gitu kan Bang, ada yang menyalahkan proses penangkapannya terlalu kasar atau bagaimana gitu. Ada hal yang mau disampaikan nggak sih Bang untuk pengertian kepada masyarakat terkait penangkapan? Oke, pertama kami sama-sama penegak hukum juga, kami sebagai praktisi hukum juga. Pertama, sejatinya yang harus dilakukan oleh penyidik, meskipun penyidik memiliki hak prerogatif untuk menangkap seseorang yang diduga akan menjadi tersangka, apalagi tertangkap tangan misalnya. Kalau tertangkap tangan tidak perlu surat izin lagi. Itu boleh melakukan penangkapan jam berapapun dimanapun, tapi tetap harus bisa melihat hak asasi manusia juga. Tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya kalau bisa dikondisikan lah, jangan di tempat keramaian. Kan sudah mengincar tuh sebenarnya. Ada mobil yang diduga di dalamnya ada TO dari penyidik tersebut. Kenapa tidak menunggu di tempat yang agak sepi gitu? Kenapa mobil tersebut tiba-tiba bisa masuk ke jalur busway? Nah ini yang jadi pertanyaan masyarakat juga. Kenapa kalau ingin melakukan sebuah penangkapan cari tempat yang sedikit silent gitu? Kan tidak mungkin di Jakarta semuanya ramai terus kan? Kalau bisa agak sepi, jamnya juga cari yang sepi supaya tidak bisa atau tidak akan menimbulkan polemik di masyarakat yang berlebihan gitu. Akhirnya kan pendapatnya beda-beda, ada pro kon di situ gitu. Betul memang ada hak prerogatif, tapi kalau bisa tetap dicari yang terbaik gitu, supaya masyarakat juga terlindungi. Karena bagaimanapun SJ adalah masyarakat juga. SJ kalau bisa dilindungi juga, apalagi dia bukan TO, dia bukan terkait turut sertanya tindak pidana narkotika ini kan. Jadi harusnya penyidik lebih arif lagi ke depannya. Jadi tidak bisa main tangkap begitu saja, cari tempat momen yang tidak masyarakat lagi ada kegiatan gitu, atau jangan jam-jam ramai lah. Cari yang jam sepi, mungkin agak malam, di tempat yang lebih sepi lagi. Itu mungkin lebih elok, karena apa? Nanti supaya tidak ada aduan dari masyarakat terkait nanti profesi dari penyidik tersebut. Kan ada propam di situ. Propam berhak dong untuk melakukan upaya melihat SOP penyidik tersebut pada saat menangkap. Masuk SOP nggak? Itu yang harus dilakukan penyidik di kemudian hari. Jadi jangan langsung tangkap begitu saja. Cari momen yang sepi, momen yang tidak ada masyarakat supaya tidak ada keributan di kemudian hari. Itu. Terima kasih. Sama-sama.